Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh izin share dulu, Pak Nur. Saya share dulu. Sudah terlihat nggih? Sudah terlihat rekan-rekan sekalian? Sudah, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, yaitu terdiri dari Bapak atau Saudara Arbain, kemudian Saudari Fitri, dan saya sendiri Muhammad Ibnul Huda, akan membawakan materi yaitu Aisyah dan Gender pada kode mata kuliah kita MKB 34 Al-Islam Kemuhammadiyahan. Alhamdulillah, yang terhormat Bapak Nur Ahmad dan rekan-rekan yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita masuk kepada materi kita, yaitu yang pertama yaitu capaian pembelajaran mata kuliah kita yaitu CPMK. Yang pertama, mahasiswa mengetahui Muhammadiyah dan gerakan gender. Kemudian sub CMPK-nya yaitu mampu menjelaskan Muhammadiyah dan gerakan gender. Sub CMPK yang kedua yaitu mampu menjelaskan Aisyah atau perempuan Muhammadiyah, kontribusinya dalam kemajuan bangsa. Untuk materi yang pertama yang menyampaikan adalah saya sendiri karena kami terdiri dari 3 orang. Untuk poin A yaitu Muhammadiyah dan gender dan gerakan gender terdiri dari 3 poin, yaitu yang pertama memahami cara Kiai Haji Ahmad Dahlan memberdayakan perempuan. Ini tentu saja ketika bicara tentang Muhammadiyah, ya kita harus memahami cara Kiai Haji Ahmad Dahlan memperdayakan perempuan bagaimana. Nah, karena kita membahasnya gerakan gender. Kemudian yang kedua, memahami kesetaraan gender dalam Muhammadiyah. Dan yang ketiga, Muhammadiyah dan gerakan gender dari masa ke masa. Jadi rekan-rekan sekalian, saya aktif di dalam Angkatan Muda Muhammadiyah, tetapi tidak di Nasihatul Aisyahnya. Jadi kemarin tuh kekurangan referensi sehingga saya sampai membeli Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dari toko Surah Muhammadiyah untuk referensi ini. Siapa tahu Bapak dan Ibu atau rekan-rekan sekalian ada butuhkan referensi. Nah, kemudian kita masuk ke poin yang pertama yaitu cara Kiai Haji Ahmad Dahlan memperdayakan perempuan. Yang A yaitu munculnya rasisme dan diskriminasi pada masa penjajahan Belanda. Ya tidak dapat dipungkiri ya rekan-rekan sekalian, kolonialisme Belanda yang berlangsung selama berabad-abad membawa dampak negatif yang besar pada masyarakat Indonesia, seperti munculnya rasisme dan diskriminasi. Nah, misalnya perbedaan jenis kelamin, status sosial, ekonomi, dan etnis, yaitu seringkali menjadi alasan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat kolonial ya. Jadi diskriminasi yang didasarkan atas perbedaan jenis kelamin, nah ini tampak ini melalui perbedaan kesempatan yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan, terutama pada kaum perempuan ini karena kita membahas pemberdayaan perempuan. Diskriminasi tidak hanya dirasakan ketika mereka masuk dalam arena publik, tetapi diskriminasi juga dirasakan mereka di arena domestik itu sendiri. Nah, kemudian oleh karena itu pada poin B muncul beberapa pejuang perempuan untuk menghapuskan diskriminasi. Nah, namun pejuang perempuan tersebut pada abad ke-19 tepatnya hanya dilakukan perseorangan, tidak dalam gerakan. Ya, jadi hanya muncul pejuang perempuan itu hanya dalam perseorangan, tidak dalam gerakan yang terorganisir gitu seperti nanti yang kita bahas ini. Nah, ini terjadi akibat belum terbentuknya jaringan
pemikiran di antara para pejuang perempuan. Tidak ada, belum terbentuknya jaringan antara pejuang perempuan yang pertama dan kedua dan seterusnya, itu belum ada jaringan. Serta masih kurang terbukanya ruang bagi perempuan. Nah, sudah masa itu sulit bagi perempuan, belum lagi terbukanya ruang bagi perempuan untuk berinteraksi dengan masyarakat di ruang lingkungan. Nah, pejuang-pejuang itu contohnya salah satunya ada Cut Nyadin, mungkin rekan-rekan sekalian sudah tahu, Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, dan lain-lainnya. Dari beberapa perjuangan yang dilakukan secara individu pada awalnya berupa perjuangan bersenjata atau paling tidak sebuah perjuangan pengaturan strategi, nah, dalam masa penjajahan itu. Tapi seiring berkembangnya waktu, nah ini pada poin 3, perjuangan perempuan yang terjadi pada abad ke-19 hanya dilakukan perseorangan. Nah, pada poin D, para perempuan di berbagai wilayah menyadari ini, mulai menyadari perjuangan yang harus mereka lakukan bukanlah perjuangan bersenjata, melainkan perjuangan melalui pendidikan itu sendiri. Pada akhir abad ke-19, masyarakat Indonesia mulai berubah secara drastis, yaitu ketika kaum terpelajar dari kalangan pribumi mulai bersentuhan dengan ide nasionalisme, sehingga mulailah didirikan berbagai organisasi nasionalis ya, bukan nasionalis, sebagai usaha melawan kolonialisme. Nah, demikian dengan organisasi perempuan yang juga mulai tumbuh untuk memberikan akses pendidikan bagi kaum perempuan. Nah, Ahmad Dahlan, ini pada poin E, Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa tergerak ini untuk melakukan usaha-usaha mengangkat harkat dan martabat perempuan itu dari awalnya. Salah satunya adalah dengan membentuk perkumpulan perempuan yang bernama Sopo Trisno. Tapi itu nanti kita bahas pada poin berikutnya. Ini kita membahas tentang bagaimana cara Kiai Haji Ahmad Dahlan memperdayakan perempuan. Nah, kemudian, pada poin F ini, perkumpulan Sopo Trisno ini bergerak dalam berbagai kegiatan pendidikan bagi perempuan dan kegiatan bidang sosial seperti menyantuni anak yatim piatu. Itu salah satu contohnya. Nah, pada tanggal 22 April 1917, atas usulan Kiai Haji Mukhtar, maka perkumpulan Sopo Trisno ini kemudian diubah namanya menjadi Aisyah dan menjadi bagian dari Muhammadiyah. Nah, untuk sejarahnya nanti kita bahas di poin mungkin Mbak Fitri yang akan menyampaikan. Nah, kemudian di dalam berdirinya Aisyah ini ada tujuannya, ada didasari dengan tujuan yaitu kaderisasi yang hendak dilakukan Ahmad Dahlan demi menjamin keberlangsungan gerak langkah Muhammadiyah. Jadi salah satu tujuan berdirinya Aisyah ini seperti poin G, ya, kaderisasi yang hendak dilakukan Ahmad Dahlan demi menjamin keberlangsungan gerak langkah Muhammadiyah. Nah, usaha untuk mencari bibit-bibit baru yang dapat mewarisi ide-idenya. Nah, itu salah satunya, dan mengembangkan organisasi yang telah ia dirikan ditempuh melalui pendidikan dan pengajian-pengajian. Nah, sebelum Muhammadiyah resmi didirikan, Ahmad Dahlan lebih dahulu mendirikan sekolah rakyat. Nah, jadi sebelum Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah itu ada sekolah yang berdiri. Nah, karena saya selaku di amal usaha Muhammadiyah pendidikan juga, jadi sedikit mengetahui hal tersebut. Jadi pendidikan dulu yang didirikan, kemudian Muhammadiyah yang dibangun. Yang mendirikan juga standar school di Suronatan. Kemudian sedang sekolah rakyat di Kauman dikhususkan untuk perempuan sampai sekarang. Terkenal dengan Pawiyatan Wanita Muhammadiyah Kauman. Nah, kemudian kita lanjutkan. Pada poin B, tadi telah kita lihat cara Kiai Haji Ahmad Dahlan memperdayakan perempuan. Kemudian pada poin yang kedua, kesetaraan gender dalam Muhammadiyah. Ya, maaf. Sebentar, bukan memperdayakan ya, habis. Memberdayakan. Beda ya, memperdayakan sama memberdayakan. Iya, maaf Pak. Nah, untuk yang kedua yaitu kesetaraan gender dalam Muhammadiyah.
Nah, kesetaraan gender dalam Muhammadiyah ini ketika kaum perempuan di Indonesia diposisikan secara marginal dan diskriminatif. Nah, sebagaimana lama didengungkan oleh R.A. Kartini dan tokoh lainnya dan pejuang Indonesia yang lainnya, Muhammadiyah bangun dan menerobos kebekuan tersebut dengan memelopori berdirinya gerakan perempuan Muslim. Jadi Muhammadiyah membuat sebuah gerakan perempuan Muslim, yakni Aisyah. Ya, perempuan nih pada poin A, perempuan didorong untuk mengecap pendidikan, melakukan mobilitas sosial secara leluasa, menjadi daiyah atau mubaligot, menjadi pendidik, menjalani profesi dan memenuhi hak-hak dasarnya sebagaimana yang dimiliki laki-laki. Nah, kelahiran Aisyah ini menjadi sangat penting dan berarti dalam pergerakan Islam modern di Indonesia. Kehadiran Aisyah merupakan inspirasi terpenting dari para pesan Islam sebagai agama yang memulaikan harkat dan martabat perempuan tanpa diskriminasi. Pada poin B, tanpa harus merujuk pada gerakan emansipasi Barat, Muhammadiyah telah membuka jalan baru gerakan kemajuan kaum perempuan ketika golongan Islam lain belum masuk ke area baru tersebut. Kita lanjutkan. Kemudian pada poin C, keluarnya buku hasil kerjasama dengan Komnas Perempuan berjudul Memecah Kebisuan Agar Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan. Ini respon dari Muhammadiyah. Ini merupakan menjadi salah satu bukti kontribusi Muhammadiyah dalam mewujudkan keadilan gender. Nah, dalam perkembangannya Muhammadiyah juga memberikan ruang yang membahas persoalan perempuan sebagai landasan normatif dan teologis sebagaimana terdapat dalam himpunan putusan tarjih Adabul Mar'ah fil Islam, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah dan dalam pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua. Kemudian materi berikutnya disampaikan oleh Saudara Arba'in, kami persilahkan. Terima kasih. Suara saya kedengaran? Kedengaran Pak Arba'in. Oke. Pada periodisasi 1912 sampai dengan 1930, masa formasi bersifat kultural. Nah, jadi periode ini dimulai pada tahun 1912 pada saat Muhammadiyah diresmikan sampai pada Kongres tahun 1923 yang menandai periode 1 dasawarsa pertama pertumbuhannya dalam buku Marhines Muhammadiyah yang disusun oleh Abdul Munir Mohan, yaitu menengarai periode ini lebih berkarakter kultural, terbuka dan toleran, bukan hanya pada tradisi lokal yang diwakili oleh keraton, tetapi dengan tradisi Barat yang dirasakan oleh pejabat kolonial dan penganut Kristen dan Katolik. Nah, pada periode ini, masalah gender yang terkait dengan posisi laki-laki dan perempuan dinyatakan secara netral dalam arti tidak nampak perbedaannya spesifik tentang peran dan posisi keduanya dalam organisasi. Masalah pendidikan dan kepemimpinan menjadi isu yang sama antara laki-laki dan perempuan. Nah, jadi dalam periode ini masa lahirnya Muhammadiyah, awal lahirnya Muhammadiyah 1912 lebih dikenal bersifat kultural. Nah, jadi keputusan tentang statement Muhammadiyah pada tahun 1924 yang memuat asas pengajaran dan prinsip-prinsip pendidikan yang mengutamakan iman, keberpihakan pada orang yang sengsara, rasa tanggung jawab, pengembangan pemikiran, dan penghargaan terhadap kebaikan hidup. Keputusan ini menyangkut kesetaraan akses laki-laki dan perempuan
yang dirumuskan dalam kalimat siapapun boleh mengikutinya. Nah, jadi ini salah satu periode 1912 sampai 30. Periode 1930-1940 masa pembakuan syariah. Periode ini dapat dikatakan sebagai periode pembakuan syariah atau istilah mulhan disebut syariahisasi. Nah, jadi dalam buku pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang disusun oleh Abdul Munir Mulhan, bahwasanya istilah ini syariahisasi karena dominasi pemimpin yang beraliran syariah yang berinisiatif mendirikan Majelis Tarjih pada tahun 1927. Majelis ini dimaksudkan untuk memberikan rujukan normatif dalam merespon perkembangan Islam nasional dan internasional. Nah, dari aspek gender, periode ini merupakan awal dari integrasi isu gender dalam struktur Muhammadiyah. Karena sebelumnya organisasi ini hanya beranggotakan kaum laki-laki, sementara kaum perempuan diberi wadah perkumpulan Sopotrisno. Ini yang disebut tadi oleh Pak Huda, sebelum terbentuknya Aisyah itu ada namanya perkumpulan Sopotrisno. Namun Sopotrisno merupakan organisasi mandiri yang kemudian dileburkan dalam struktur Muhammadiyah. Nur menengarainya sebagai proses subordinasi perempuan dari posisi yang sebelumnya relatif setara. Tidak ada penjelasan substansi mengapa Sopotrisno yang kemudian bernama Aisyah digabungkan dalam struktur Muhammadiyah. Selama 8 tahun menjadi organisasi mandiri, Aisyah sudah built-in di Muhammadiyah sebagai organisasi modern dengan posisi istimewa sampai dengan 1953. Itu hasil Kongres Muhammadiyah. Secara kultural dapat dipahami bahwa posisi subordinatif di atas bersifat menyatu dalam kosmologi komunitas kauman yang bersifat kemitraan senior-senior, meski bermitra namun status lebih tinggi dari perempuan. Pada tahun 1939, tepatnya pada Kongres Muhammadiyah ke-18, Aisyah kembali mendapatkan status independen yang sejajar dengan Muhammadiyah. Artinya eksistensi Aisyah sama dengan Sopotrisno sebelum dimasukkan dalam struktur organisasi Muhammadiyah. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang perubahan ini. Menjelaskan yang lebih rinci ditemukan dalam buku Sejarah Perkembangan Aisyah bahwa status independen Aisyah disahkan dengan surat keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah. Keberadaan Aisyah dalam struktur Muhammadiyah justru menandai segregasi gender dalam keputusannya. Isu perempuan selalu dikaitkan dengan keluarga dan dilokalisasi dalam keputusan Aisyah yang secara organisatoris tidak memiliki wewenang memutuskan masalah-masalah teologis. Periode 1950 sampai dengan 1970 yang disebut dengan periode optimisme politik Orde Baru. Pada periode pasca revolusi 30 September 1965, keputusan-keputusan muktamar lebih bersifat optimis dibandingkan pada periode sebelumnya. Dalam 10 tahun pertama setelah revolusi ini dikatakan bahwa umat Islam berada pada masa bulan madu dengan pemerintah, terutama Muhammadiyah termarginalisasikan secara politis pada masa Orde Lama.
bukan berarti hubungan tersebut selalu harmonis karena 10 tahun kemudian sampai masa reformasi, hubungan umat Islam dengan Orde Baru mengalami pasang surut. Sejauh menyangkut persoalan gender, optimisme ini ditandai dengan pengakuan partisipasi perempuan dalam keanggotaan muktamar. Keanggotaan muktamar terdiri dari wakil-wakil cabang sebanyak 3 orang, termasuk di dalamnya utusan wanita. Pada muktamar ke-36 tahun 1965 di Bandung, 2 perempuan yaitu Baroroh Barit dan Aisyah Bilal tercatat sebagai anggota pimpinan pusat Muhammadiyah periode 1965-1968. Optimisme ini memberi perkembangan positif dengan perubahan status Aisyah diubah menjadi organisasi otonom pada tahun 1966. Ini sejarah pertumbuhan pimpinan pusat Aisyah halaman 44. Namun keputusan ini tidak dapat mengembalikan status independen yang diperoleh pada Muktamar 1939. Status Aisyah ini nampaknya telah lama diperdebatkan, misalnya pada pembahasan perubahan anggaran dasar dalam Muktamar ke-32 tahun 1953. Beberapa cabang termasuk cabang Solo berkeberatan terhadap kedudukan otonom Aisyah dan meminta untuk dikembalikan pada posisi sebelumnya. Pada akhirnya usulan tersebut dicabut oleh pengusulnya. Apakah pengembalian tersebut berdasarkan keputusan tahun 1922, tahun 1939, atau 1950? Tidak terdapat sumber-sumber rujukan yang memadai. Jadi untuk 3 tahun itu belum ada sumber-sumber rujukan yang memadai tentang usulan yang dikemukakan oleh cabang Solo. Periode 1970, 1980, periode moderasi menuju arus utama sebagai upaya untuk mendukung perbaikan nasib perempuan pada periode 1971-1975. Muhammadiyah mendorong pemerintah Indonesia untuk membuat undang-undang perkawinan yang modern, namun tidak menyimpang dari ajaran Islam. Nota tersebut merupakan kontinuitas memori kolektif pengaturan perkawinan yang memicu ketegangan antara kelompok Islam dan kalangan nasionalis sekuler. Nah, itu periode 1970 sampai dengan 1980. Dilanjut periode 1980-1990 yang dinamakan akomodasi politis Orde Baru. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hubungan Muhammadiyah dan Orde Baru pada periode ini banyak memunculkan ambivalensi di kalangan anggotanya. Sebagian besar kader Muhammadiyah memaknai masa ini sebagai siklus bulan madu politis dengan pemerintah setelah mengalami marginalisasi. Jadi sebelumnya antara pemerintah dengan Muhammadiyah itu terjadi siklus marginalisasi pada masa Soekarno. Sebagian lain seperti Sudarnoto menyikapinya sebagai posisi dilematis yang mengharuskan Muhammadiyah bersikap pragmatis yang memungkinkan kader-kader Muhammadiyah berada pada lingkaran birokrasi Orde Baru dengan justifikasi dakwah bil hikmah. Pada periode ini, keputusan Muhammadiyah terkait masalah perempuan dan keluarga pada umumnya merujuk pada keputusan dan rekomendasi Aisyah, termasuk penggantinya tema keluarga dan masyarakat sejahtera yang cukup dominan pada periode 1960-1970 menjadi keluarga sakinah. Buku ini dimasukkan sebagai benteng perkuat keluarga dengan meningkatkan pembinaan wanita dalam urusan keluarga dan anak.
Di samping kecenderungan regresif dari buku di atas, Asia mampu mendesakkan rekomendasi keikutsertaan perempuan dalam keanggotaan Majelis Tarjih. Periode 1992 sampai dengan 2000, progresivitas dan pencerahan. Awal tahun 1990, Muhammadiyah menunjukkan karakter yang lebih dinamis karena masuknya para intelektual kritis lulusan Universitas Barat. Periode ini ditengarai sebagai pergeseran dari pendekatan syariah menuju pendekatan akademis kontekstual. Pergeseran kepemimpinan di atas kian memperluas cakupan respon dan keputusan Muhammadiyah yang menyangkut isu-isu global tentang keadilan, HAM, hak bekerja, kolaborasi, hak konsumen, isu kewanitaan, dan isu lingkungan hidup. Organisasi ini juga melakukan orientasi strategi gerakan menghadapi globalisasi. Di sisi yang lain, pendek kata Muhammadiyah mencoba untuk melakukan orientasi sosok manusia modern yang islami. Saya singkat-singkat saja ya, karena waktunya. Periode tahun 2000 sampai 2010 dinamakan kebangkitan revivalisme. Periode ini memuat keputusan Muktamar ke-45 yang dilaksanakan di Malang, sementara Muktamar ke-46 tahun 2010 sedang dalam persiapan yang akan dilaksanakan pada bulan Juli. Jika Muktamar ke-40 dapat dipandang sebagai keterbukaan Muhammadiyah terhadap isu-isu strategis dengan paradigma yang akomodatif kritis, Muktamar ke-45 dipandang sebaliknya karena Muhammadiyah menunjukkan kecenderungan lebih konservatif dan tekstual. Banyak aspek lain yang menguatkan nyalemen di atas adalah respon Muhammadiyah pada Muktamar ke-44 yang lebih mencerminkan pandangan yang bersifat negatif dan pesimistis terhadap demokrasi, liberalisme, sekulerisme, serta konservatisme, fundamentalisme, radikalisme, tradisionalisme. Demikian pula pembatasan partisipasi perempuan dalam struktur Muhammadiyah sebagaimana tercantum dalam bab 4 tentang perempuan dalam Muhammadiyah yang berbunyi agar keberadaan anggota Muhammadiyah, perempuan dan struktur kepemimpinan organisasi Muhammadiyah hanya sebagai anggota pleno yang secara ex officio diduduki oleh ketua Aisyah. Sangat ironis bahwa perjuangan terhadap keikutsertaan perempuan dalam pemimpin Muhammadiyah sama sekali tidak disinggung dalam Muktamar Aisyah, termasuk keputusan-keputusan Muhammadiyah tentang pembatalan yang tidak masuk dalam latar belakang dan pertimbangan Aisyah. Setidaknya usulan dan tanggapan terhadap upaya perjuangan mereka pada sidang Fatanwir Muhammadiyah. Sikap pasif Aisyah terhadap masalah kepemimpinan perempuan secara internal tidak menghalangi sikap progresivitasnya pada isu-isu strategis gender eksternal. Untuk pertama kalinya dalam dokumen resmi Aisyah, istilah gender digunakan. Demikian pula masalah perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan trafficking in women telah menjadi perhatiannya. Adalah suatu kejanggalan bahwa pengaruh utamaan gender yang telah diputuskan dalam Inpres nomor 9 tahun 2000 yang menjadi payung bagi penanganan masalah-masalah di atas justru tidak singgung sama sekali dalam dokumen tersebut. Jadi itu Muhammadiyah dan gerakan gender dari masa ke masa sampai mulai dari 1912 sampai dengan tahun 2010. Mungkin bisa dilanjut. Ya, kalau waktunya dihemat ya. Anda presentasinya kok cuman ini mana itunya? Poin-poinnya itu loh. Ya Pak. Nggak muncul di layar, cuman
satu slide saja. Iya Pak, secara penjelasan aja Pak, karena panjang poin-poinnya. Ya udah, yuk. Anda sudah berapa menit ini? Ya, dilanjutkan kepada saudari Fitri, dipersilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Pak Nur dan yang saya banggakan kawan-kawan semua. Alhamdulillah saya bisa berkesempatan untuk menjelaskan hanya mungkin poin per poin saja ya Pak, karena waktunya juga mepet. Terkait penjelasan tentang saya itu penjelasan tentang Aisyah. Sebetulnya penjelasan dari saya itu adalah rangkuman mungkin ya dari penjelasan Pak Ibnu Huda dan Pak Arba'in terkait dengan berdirinya Aisyah dan lain-lain ya. Yang pertama yaitu yang ingin saya sampaikan tentang Aisyah itu sendiri. Nah, terkait tentang Aisyah, saya ada 5 poin yang akan saya jelaskan secara singkat. Yang pertama yaitu berdirinya Aisyah. Nah, yang pertama berdirinya Aisyah itu dipelopori adalah wanita itu dianggap hanya bertugas untuk mengurusi rumah tangga saja, tanpa terlibat atau dilibatkan dalam urusan lainnya. Itu faktor yang memang memicu berdirinya Aisyah tersebut gitu ya. Jadi secara faktor memang mungkin ada faktor yang mendorong para perempuan-perempuan Muhammadiyah untuk membentuk Aisyah ini. Ada faktor domestik mungkin, kemudian faktor domestik, publik, dan faktor langit mungkin ya. Jadi 3 faktor itu memang yang subhanallah saya baca tentang sejarah Aisyah ini sangat kompleks sekali gitu dan memang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua yaitu Sahabat Resta adalah sebuah perkumpulan perempuan yang menyelenggarakan pengajian ilmu agama Islam dan ilmu umum sekaligus. Kemudian akhirnya perkumpulan ini menjadi cikal bakal berdirinya organisasi Aisyah pada tanggal 19 Mei tahun 1917. Kemudian yang ketiga, tujuan mendasar dari berdirinya Aisyah adalah mengembalikan harga diri perempuan dan juga memberikan pendidikan kepada perempuan. Jadi cikal bakal berdirinya Aisyah ini adalah titik poinnya adalah 3 ini. Yang pertama tadi wanita, jadi secara kompleks memang saya simpulkan bahwa para perempuan Muhammadiyah mendirikan Aisyah itu bahwa perempuan itu harus berdaya gitu kan, harus berdaya secara meluas gitu di faktor publik, yaitu ke masyarakat, kemudian faktor domestik, rumah juga keurus gitu, kemudian yang selanjutnya faktor langit. Jadi ibadah atau hubungan kita dengan Allah juga terjalin dengan baik. Baik, slide selanjutnya Pak Ibnu Huda. Ya baik, kemudian awal mula kegiatan Aisyah. Awal mulanya itu saya ambil 3 poin ya di sini ya. Untuk awal mula kegiatan Aisyah itu, yang pertama awal mula kegiatannya yaitu berasal dari istrinya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Subhanallah ya, jadi Kiai Ahmad Dahlan itu mendidik istrinya agar jadi didikan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap istrinya ini sangat sempurna, saya baca ini sangat sempurna, paripurna. Kemudian Siti Walidah akhirnya Nyai Ahmad Dahlan ini yaitu Siti Walidah, Ibu Siti Walidah itu menyelenggarakan kursus-kursus agama dan itu khusus untuk perempuan. Mungkin untuk kalau zaman sekarang taklim atau kajian mungkin ya. Nah, seperti itu, dan itu khusus untuk perempuan. Mungkin bahas-bahas terkait fikih-fikih perempuan atau misalnya bahas-bahas tentang isu-isu terkini perempuan itu dibahas oleh dicanangkan oleh Ibu Siti Walidah ini. Kemudian yang kedua, di antara hal yang unik dalam kegiatan khusus ini adalah banyaknya praktik memberikan pertolongan kepada fakir miskin sebagai pengamalan dari surat Al-Maun. Nah, sebagaimana sudah dijelaskan tadi sama Pak Ibnu Huda, bahwasanya memang praktik-praktik dari perempuan-perempuan Muhammadiyah ini adalah awalnya itu memang kegiatannya khusus untuk memberikan pertolongan kepada fakir miskin gitu. Mungkin anak-anak yatim, para janda atau aromil gitu dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah Walasri dan Maghribi School menjadi embrio lahirnya pengajian-pengajian perempuan Muhammadiyah di luar Yogyakarta. Jadi saya melihat memang awal mulanya aja ini sudah sangat kompleks gitu ininya, dia sudah bisa melihat, Ibu Siti Walidah sudah bisa melihat bagaimana prospek perempuan di masa yang akan datang. Karena kan berdirinya, kalau kita lihat berdirinya Aisyah ini adalah 1917 dan itu masih sangat relevan pada saat ini juga gitu. Kebetulan memang Pak Nur saya bukan saya baru
baru banget belajar tentang Muhammadiyah gitu, karena saya dari kecil bukan nggak Muhammadiyah, nggak kemana-mana gitu. Jadi ya udah saya jalani sesuai yang saya diperintahkan sama orang tua gitu. Ternyata pas saya baca di Aisyah, Masya Allah gitu ya, begitu kompleksnya gitu. Beliau concern gitu terhadap perempuan-perempuan Indonesia. Baik, selanjutnya Pak Ibnu Huda. Mungkin yang ketiga yaitu pemilihan nama Aisyah dan prinsip dasar perjuangan pendiriannya. Jadi yang pertama, untuk ini ada 4 poin ya. Di poin ketiga ini, nama Aisyah diusulkan oleh Kiai Haji Fakhrodin dalam forum pimpinan Muhammadiyah untuk menggantikan nama perkumpulan Sapatresna atau Sopotresno. Itu sudah dibahas sama Pak Arba'in tadi, mungkin tentang Sapatresna. Pemilihan nama Aisyah juga dimaksudkan untuk menghindari jebakan paham feminisme, kehabisan yang berkembang dan menjadi kebiasaan yang berkembang dan menjadi panutan priai pada saat itu. Jadi memang pemilihan nama Aisyah ini dimaksudkan untuk menghindari jebakan paham feminisme ya. Yang mana kita ketahui bahwasanya paham feminisme ini di lingkungan Muslim itu sebetulnya akan berhasil jika berorientasi pada Islam gitu. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau bukan didasarkan pada ide-ide orientalis Barat yang belum tentu cocok gitu, bahkan justru bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Dan Muhammadiyah mendirikan Aisyah ini tidak seperti itu gitu kan. Kemudian yang ketiga, dengan pemilihan nama ini, maka perkembangan ideologi pergerakan perempuan berkembang dalam 4 tahapan. Nah, setelah kita tahu pemilihan nama Aisyah, kemudian ada tahapannya, maka yang pertama adalah penegakan kedudukan perempuan di tengah dunia laki-laki di dalam hal agama maupun keluarga. Penegasan kedudukan perempuan di tengah dunia laki-laki di dalam hal agama maupun keluarga. Jelas dalam keluarga, laki-laki adalah qawam atau pimpinan keluarga atau kepala keluarga, dan perempuan sebagai istri itu taat kepada qawamnya gitu atau kepada suaminya. Baik, kemudian dan kadar perempuan dalam rumah tangga adalah madrasatul aulad atau madrasah untuk anak-anaknya, dan itu juga harus selaras. Kalau misalnya perempuan yang madrasah atau sekolahnya anak-anaknya, ya berarti qawamnya dalam rumah tangga itu adalah kepala sekolahnya itu adalah para suaminya. Kemudian yang kedua adalah perempuan dianjurkan aktif mengambil peran dalam aktivitas sosial dan politik. Banyak sekali kegiatan Aisyah yang memang saya baca dalam jurnal-jurnal itu perannya sangat aktif ya dalam sosial dan politik. Sosial sudah jelas tadi sudah disampaikan bahwasanya memang fokus pada fakir miskin gitu kan. Kemudian dalam politik juga memang paham-paham politik yang sesuai Al-Quran dan As-Sunnah beliau juga angkat gitu. Kemudian yang ketiga, pembinaan keluarga agar perempuan juga tidak melupakan fitrahnya. Nah, poin di sini adalah bahwa mengingatkan perempuan bahwa perempuan itu harus kembali kepada fitrahnya. Apa fitrahnya? Yaitu tidak melupakan faktor domestik. Kalau mungkin bahasa ibu-ibu ya, mungkin nggak lupa kasur, sumur, dan dapur gitu. Karena itu 3 faktor itu memang yang menjadi area perempuan sebagai faktor domestiknya. Kemudian yang keempat, penegasan peran perempuan dalam pembangunan bangsa. Nah, mungkin memang penegasan peran perempuan ini adalah peran apapun yang perempuan jalankan gitu kan dalam konteks Aisyah ini itu akan sangat berguna sekali gitu dalam pembangunan bangsa. Kemudian yang kelima mungkin yang selanjutnya yang poin keempat ya, D ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, secara khusus memberikan wejangan dasar-dasar perjuangan organisasi Aisyah. Nah, tidak lepas dari itu gitu kan, istrinya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Siti Walidah yang tadi gitu kan, Ibu Siti Walidah, itu memang tidak lepas dari wejangan-wejangan Kiai gitu. Apa wejangan Kiai itu? Yang pertama, perjuangan hendaklah disertai dengan rasa keikhlasan hati dalam menunaikan tugas-tugasnya. Jadi memang kuncinya adalah harus ikhlas gitu. Ikhlas gitu, maupun ada dipuji ikhlas gitu, mungkin kalau konteks ikhlas ya, dipuji ikhlas, mungkin dicaci juga ikhlas gitu ya. Dan yang diperjuangkan adalah sebagai wanita sesuai dengan bakat-bakat dan kecakapannya, tidak menghendaki sanjungan, pujian, dan tidak pernah merasa untuk mundur jika mendapatkan suatu hinaan.
Masya Allah ya wajangan Pak Kiai Ahmad Dahlan ini pada perempuan-perempuan Indonesia. Kemudian yang kedua, penuh keinsafan bahwa beramal itu harus berilmu. Jadi memang ketika kita beramal atau melakukan suatu hal untuk masyarakat, ya kita harus tahu dulu ilmunya gitu. Dengan ilmu kita bisa mengajarkan apapun kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, jangan mengadakan akasan yang tidak dianggap sah oleh Allah hanya untuk menghindari suatu tugas yang diserahkan kepadanya. Kemudian yang keempat, membulatkan tekad atau beriltizam untuk membela kesucian agama Islam. Jadi benar-benar kita tuh harus membulatkan tekad gitu, bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita amalkan adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, kelima, menjaga persaudaraan dan kesatuan teman kerja dan perjuangan. Mungkin poin 4 dan 5 terakhir saya secara singkat aja ya, mohon izin ya Ibu Sri Gentari sebagai timekeeper. 2 menit ya Mbak ya. Untuk poin 4-nya Mbak Ibnu Huda. Nah, perkembangan Aisyah di masa kini. Nah, perkembangan Aisyah di masa kini sebagai perempuan Indonesia yang berusia hampir 100 tahun. 100 tahun ya, Masya Allah ya, udah 100 tahun Aisyah ini sudah memiliki pengalaman dalam berkontribusi memajukan perempuan Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan. Baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Iya Pak? Tolong dicek, lahirnya tahun berapa? Kok Anda bilang hampir 100 tahun tuh? Lahirnya tahun berapa? Sekarang tahun berapa? Oh iya, 1917. Ya, sekarang tahun berapa? Lebih, Pak. Lebih ya, Pak? Lah, ya hitungannya gimana itu? Iya, bentar, Pak. Sekarang 2021, 1917. 104 tahun ya, Pak? Iya. Nanti insya Allah diedit ya, Pak, untuk diperbarui ya, Pak. 104 tahun ya. Berusia hampir 104 tahun. Insya Allah diedit. Terima kasih kepada Pak Nur sudah diingatkan. Kemudian yang selanjutnya Aisyah merintis berdirinya pendidikan untuk anak-anak yang pertama di Indonesia dengan nama Robel School yang saat ini bernama TK Aisyah Bustanul Atfal. Hingga sekarang ya masih ada ya TK Aisyah Bustanul Atfal itu. Kemudian selanjutnya untuk memajukan derajat perempuan dan mendorong partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, Aisyah telah mendirikan 568 koperasi untuk perempuan. Ini datanya belum saya lihat di tahun berapa ya, nanti coba saya cek lagi untuk data yang telah didirikan koperasi oleh Aisyah. Kemudian ada lagi pemberdayaan ekonomi melalui 129 bina usaha ekonomi keluarga, mendirikan Baitul Mal wa Tamwil dan pembinaan home industry. Kemudian selanjutnya kontribusi dalam bidang kesehatan, Aisyah juga mendirikan rumah sakit umum, rumah sakit bersalin, pusat kesehatan komunitas, pusat kesehatan ibu dan anak, serta poliklinik. Yang terakhir, kontribusi Aisyah dalam bidang kesejahteraan sosial diwujudkan dalam bentuk pendirian panti asuhan, panti lansia, balai latihan kerja, dan bantuan untuk anak miskin dan lansia di komunitas. Baik, yang terakhir adalah peranannya dalam mendukung kemajuan perempuan di Indonesia dalam bidang pendidikan. Sudah pasti tadi kita sebutkan bahwa bidang pendidikan Aisyah selalu mendirikan sekolah gitu kan, dan itu mencerdaskan kehidupan bangsa juga gitu kan, mendidik anak-anak yang memang dari kecil belajar agama Islam, kemudian mendidik perempuannya juga gitu untuk berdaya gitu. Kemudian yang kedua bidang keagamaan. Nah, bidang keagamaan ini memang berawalnya memang dari pada saat bidang kabar itu reformasi ini, Aisyah telah membuat perubahan pandangan tentang wanita. Jadi melalui taklim-taklim yang tadi ya, yang disebutkan di atas. Kemudian yang ketiga adalah bidang sosial kemasyarakatan. Bidang sosial kemasyarakatan memang dimulai dengan penyantunan anak-anak yatim tadi yang sudah saya jelaskan di atas. Kegiatan ini diperluas menjadi meliputi subbidang bantuan kepada korban bencana alam dan sebagainya ya. Dalam kerangka gerak inilah perspektif kedewanan Aisyah dilakukan untuk melakukan yang terbaik untuk masyarakat dan melindungi dari diskriminasi atas dasar status sosial, etnis, atau faktor diskriminatif lainnya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya informasikan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ada pernyataan lain yang bisa menguatkan. Terima kasih atas waktunya, Pak Nur dan rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita lanjutkan sesi tanya jawab. Ada yang angkat tangan ini, Pak Mulyadi. Dipersilahkan, Pak.
Halo, Pak Mulyadi. Ya, Atau loncat mungkin, aja. Kalau nggak siap, loncat. oke. Nah, ada Ibu Novian Sia, dipersilakan Bu, memberikan Baik, masukan, terima luruskan. kasih. Saya, ini ya, hold video ya Pak ya, mohon maaf. Karena suaranya kurang optimal kalau misalnya saya pakai video. Baik, terima kasih Pak Nur, Pak dosen, rekan-rekan semuanya. Mohon izin saya bertanya dengan teman-teman. Saya mungkin bertanya dengan Mbak Fitri tadi ya. Tentang Aisyah ini, Mbak. Ya Mbak. Saya salut sekali dengan pergerakan Aisyah, terutama yang ada di Kota Batam, karena memang sampai saat ini mereka tetap solid dengan perkumpulannya. Cuman yang ingin saya tanyakan, bagaimana pandangan dari rekan-rekan yang hari ini membahas tentang Muhammadiyah dan pembaharuan, terutama yang di bidang Aisyah, untuk menanggapi isu-isu tentang masalah-masalah keperempuanan, terutama dengan adanya pelecehan-pelecehan sosial dan juga yang ada di media sosial tentang perempuan seperti itu. Bagaimana pandangan dari rekan-rekan dari pandangan dari Aisyah itu sendiri? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Novian. Mungkin langsung ada yang Mbak Fitri bisa menanggapi. Ya baik, terima kasih Mbak Novian. Mungkin nanti bisa ditambahkan dengan rekan-rekan yang lain ya. Kalau yang saya baca memang isu-isu yang terkait isu-isu kekinian ya, memang sudah ada wadahnya ya di Muhammadiyah, di ini tuh di Aisyah itu di poin yang keberapa ya tadi ya, saya lupa. Ada kayak semacam bantuan konsultasi hukum dan lain-lain itu Mbak, ada di Aisyah gitu ya, untuk mungkin untuk melindungi perempuan dari tindakan-tindakan misalnya pelecehan seksual atau kekerasan rumah tangga. Itu Aisyah memiliki sendiri gitu untuk konsultan-konsultan sendiri gitu untuk menyampaikan kepada, untuk membantu para manusia yang seperti itu gitu Mbak, yang terkait ada pelecehan seksual dan lain sebagainya. Dan penyelesaiannya pun kalau yang saya baca dari yang ini adalah bahwasanya mereka itu akan selalu berorientasi pada ajaran Islam. Intinya dalam memutuskan sesuatu gitu, pasti berorientasinya pada ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah gitu, bukan pada ide-ide orientalis Barat gitu, yang belum tentu tadi saya disampaikan belum cocok dengan kita. Mungkin dari yang lain Pak Arbain atau Pak Ibnu Huda ada yang ditambahkan, silahkan. Mungkin cukup Bu, karena ini kita sudah digaskan waktunya tadi sama ya, silakan. Baik. Saya kembalikan ke Pak Ibnu Huda. Nah, mungkin yang terakhir kepada Bapak Ahmad Mardono, mohon disingkat Pak ya. Oke, monggo Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mendapatkan penjelasan terhadap kesamaan gender di Muhammadiyah terkait dengan emansipasi ya. Apakah sejauh ini dari Muhammadiyah memperkenankan misalkan persamaan terkait dengan kepemimpinan nasional? Selama ini kan isu yang terjadi di umat Islam pada saat ada pengusungan wanita sebagai presiden ataupun sebagai pimpinan tertinggi, ini jadi masalah. Bagaimana konsep yang diajukan oleh Aisyah terkait dengan tadi kesamaan emansipasi ataupun gender. Kemudian kaitannya juga dengan gerakan feminisme yang ada, terutama berkembang di Indonesia ini kan menginginkan emansipasi dan persamaan gender di segala lini. Bagaimana peran Aisyah dalam hal ini menjelaskan dan mungkin memberikan kontra isu ya terhadap gerakan feminisme di Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Mardono. Mungkin Pak Arbain bisa. Oke, terima kasih Pak Ahmad Mardono. Jadi pada Muktamar ke-45 tahun 2005 itu di Malang merupakan puncak dominasi kelompok yang secara internal disebut kelompok tekstualis. Jadi
sudah diusulkan pada Muktamar ke-45 tahun 2005 itu perempuan dalam pimpinan dan permusyawaratan Muhammadiyah. Jadi kalau dalam gender terkait dengan kepemimpinan itu keikutsertaannya dalam andil dalam kepemimpinan ini tadi terkait kepemimpinan kan Pak yang ditanyakan. Jadi sudah masuk dalam Muktamar ke-45 tahun 2005. Namun itu tidak dianulir karena memang wadah perempuan itu yang dinamakan fokus dengan yang disebut tadi dengan Bu Fitri itu yaitu wadahnya gitu. Nah, tapi tidak diberikan untuk memimpin sebuah kepemimpinan itu kecuali dengan wadahnya sendiri yaitu di Aisyah. Jadi kalau di Muhammadiyah tidak diberikan untuk memimpin Muhammadiyah. Begitu Pak. Kalau bisa ditambahkan ini menurut yang saya baca gitu. Terima kasih kepada Pak Arba'in. Semoga bisa. Isu-isu tadi, isu feminisme bisa dijelaskan tadi. Bisa Bu Fitri menjelaskan? Terkait apa feminisme tadi ya? Iya. Tadi saya kurang jelas suaranya. Sinyalnya agak blok-blok tadi Pak pertanyaannya. Mungkin nanti Pak Nur Ahmad bisa menambahkan penjelasan buat kita ya Pak ya. Ya, nanti tolong dicari dokumen Muhammadiyah judulnya Adabul Mar'ah fil Islam. Adabul Mar'ah fil Islam itu ditulis Adabul Mar'ah fil Islam. Ya, itu ditulis pada Munas Tarjih di Garut. Kalau nggak salah tahun 72 ya, tahun 72. Nah, di situ ada dasar-dasar bagaimana Muhammadiyah memahami soal posisi perempuan dalam kehidupan. Jadi perempuan dalam kehidupan itu seperti apa? Ya tentu acuannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Di situ dituliskan apa hak-haknya, apa kewajibannya, apa peran-peran yang bisa dilakukannya ada di situ ya. Siap. Nah, nanti tolong. Nah, salah satunya ditulis dicatat di Quran ada surat Al-Ahzab ayat 35. Surat apa Pak? Al-Ahzab ayat 35. Al-Ahzab ayat 35. Ya, bunyinya innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat dan seterusnya sampai selesai. Nah, itu Allah memberikan apresiasi keterlibatan kaum perempuan dalam kehidupan, termasuk dalam perjuangan, dalam hijrah, dalam jihad, dalam bersedekah, di mana kaum perempuan melepaskan gelang-gelang dan kalung-kalung untuk digunakan untuk berdakwah. Lalu mereka rela berhijrah ke Ethiopia, mereka berhijrah ke Madinah, meninggalkan kampungnya, bahkan ada yang meninggalkan suaminya, ada yang meninggalkan anak-anaknya, meninggal hartanya untuk membela perjuangan Nabi. Terus kaum perempuan ikut berperang, dalam medan perang mereka ikut. Itu disebutkan dalam ayat-ayat dan dalam hadis ya. Ada lagi dalam surat Ali Imran ayat 100 berapa tuh? Yang fastajaba lahum rabbuhum, itu adanya di halaman bagian kiri atas, paling atas. Halaman kiri bagian atas apa kanan bagian atas ya. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum min dzakarin au unsa ya ba'dukum min ba'din dan seterusnya. Jadi min dzakarin au unsa itu disebutkan dalam Quran.
Lalu dalam surat An-Nahl ayat 96. Man amilas solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu juga Allah menyebut peran kaum perempuan. Jadi berdasarkan ayat-ayat itu dan berdasarkan hadis-hadis Nabi, maka di Muhammadiyah kaum perempuan itu diberikan keleluasaan untuk berkiprah dalam berdakwah, dalam berkehidupan sosial dan seterusnya, gitu ya. Oke, nanti tolong dibaca itu Adabul Mar'ah fil Islam. Cukup, ya lanjut. Ya, terima kasih kepada Pak Nur Ahmad. Tadi sudah dijelaskan ada beberapa ini poin. Yang salah satunya untuk referensi kita yaitu pertama Adabul Mar'ah fil Islam Munas Tarjih tahun 72, kemudian surah Al-Ahzab ayat 35 dan surah An-Nahl ayat 96 sebagai pedoman kita nanti. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan sekalian telah melihat kami presentasikan dan mendiskusikannya. Kemudian terima kasih kepada kelompok 10. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Hasan Nur Ahmad. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut saja ke kelompok berikutnya ya. Masih ada 2 kelompok.